Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mangara Ferdinand Papahan dengan NIM 2023 31261. Nah, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak yang saya buat dengan judul Si Cermat. Si Cermat merupakan singkatan dari Sistem Cerdas, Pantau Tumbuh Kembang, dan Stunting Si Balita. Nah, saya membuat proyek ini untuk menghadirkan sebuah solusi yang saya rancang untuk membantu pemerintah dalam menangani isu nasional, yaitu stunting pada anak-anak di Indonesia. Mari kita lanjut ke masalah dan latar belakangnya. Saat ini proses pemantauan di Posyandu masih dilakukan secara manual dengan mencatat di buku kertas. Nah, masalahnya risiko kesalahan menginput datanya itu sangat tinggi dan proses rekapitulasinya sangat lambat. Akibatnya data yang sampai ke Dinas Kesehatan itu tidak real time sehingga deteksi dini anak yang mengalami stunting seringkali terlambat. Sebagai solusi, si cermat hadir dengan teknologi terintegrasi IoT atau timbangan cerdas yang terhubung langsung ke sistem cloud. Dengan sistem ini, data timbangan akan masuk secara otomatis ke aplikasi, meminimalisir kesalahan dari manusia, dan memungkinkan pemantauan yang jauh lebih akurat serta cepat. Untuk merealisasikan sistem yang kompleks ini, saya membagi pekerjaan menjadi 12 aktivitas utama yang telah saya struktur dalam work breakdown struktur atau WBS-nya. Nah, yang di tahap pertama adalah analisis, di mana kami melakukan studi kelayakan dan mendalami apa saja kebutuhan pengguna yang ada di lapangan. Lalu yang kedua, kita masuk ke tahap desain yang mencakup perancangan UI UX-nya agar mudah digunakan oleh kader posyandu. Nah, perancangan arsitektur back-end-nya itu harus yang kuat. Lalu yang ketiga adalah pengembangan, di mana tim mulai melakukan coding untuk back-end, aplikasi mobile, hingga integrasi si sensor IoT-nya. Lalu yang terakhir adalah integrasi dan testing, untuk memastikan semua komponen bisa berfungsi dengan sempurna sebelum diluncurkan. Dalam mengelola waktu, proyek ini menggunakan metode kerja paralel atau overlapping. Jika Anda melihat pada network diagram ini, kami tidak menunggu satu tim selesai baru tim lainnya memulai. Sebaliknya, setelah desain sistem disetujui, tim pengembang atau si back-end, front-end, dan tim integrasinya akan langsung bekerja secara bersamaan. Strategi ini kami terapkan untuk meminimalkan waktu tunggu antar divisi dan secara signifikan mempercepat proses integrasi sistem secara keseluruhannya. Nah, dengan cara ini kami bisa bekerja jauh lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas si aplikasinya. Berdasarkan perhitungan manajemen proyek, total durasi pengerjaan si cermat adalah 107 hari kerja atau sekitar 5,35 bulan. Kami telah mengidentifikasi jalur kritis atau critical path proyek ini, yaitu lintasan dari aktivitas nomor 1 hingga 12 yang tidak boleh mengalami keterlambatan sedikit pun. Aktivitas krusial seperti survei analisis 12 hari, desain UI UX, hingga pengembangan back-end-nya menjadi fokus utama pengawasan kami. Jadi jika salah satu dari aktivitas di jalur merah ini meleset satu hari saja, maka tanggal peluncuran sistem secara keseluruhan juga akan bergeser. Oleh karena itu, kontrol waktu yang ketat menjadi kunci keberhasilan si proyek ini. Mari kita bicara soal angkanya. Nah, total anggaran yang direncanakan untuk proyek ini adalah 1 miliar 1 juta. Sudah termasuk PPN. Melalui analisis kurva S, kami bisa menekankan kapan pengeluaran terbesar terjadi. Terdapat dua lonjakan biaya signifikan dalam garis rencana progres kami. Pertama, pada minggu ke-6 saat dilakukan pembayaran sewa cloud server untuk menampung si database yang sangat besar. Lalu yang kedua itu pada minggu yang ke-12, di mana kami melakukan pengadaan massal perangkat keras si IoT dan tablet untuk dibagikan ke posyandu-posyandu. Rencana ini memastikan bahwa dana tersedia tepat dibutuhkan. Lalu ada cash flow-nya. Untuk menjaga kelancaran operasional ini, kami menetapkan modal kerja awal sebesar 300 juta. Kami memproyeksikan arus kas yang selalu positif, artinya proyek tidak akan kekurangan uang di tengah jalan. Hal ini didukung dengan skema pembayaran termin yang adil. Pada termin pertama, kita minta 20% dibayar di awal untuk inisiasi. Lalu pada termin kedua, kita minta 50% eh, di pertengahan saat fase pengembangannya itu sedang berlangsung. Lalu yang di termin ketiga itu sebesar 30% dibayarkan saat
proyeksinya telah selesai dan diserah terimakan. Nah, manajemen keuangan ini menjamin transparansi dan akuntabilitas proyek kepada stakeholder. Sebagai penutup, kenapa si cermat adalah pilihan terbaik? Karena sistem ini terencana dengan sangat detail, efisien dalam mengelola waktu, dan transparan secara anggaran. Kami percaya bahwa si cermat siap bersinergi untuk masa depan anak yang lebih sehat. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.